Rahasia langit. Mengapa weton pon ditakdirkan memiliki magnet uang terkuat? Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa ada orang yang seolah-olah dikejar oleh rezeki, meskipun mereka terlihat santai? Di sisi lain, ada yang sudah bekerja keras sebagai kuda, namun finansialnya tetap jalan di tempat. Dalam ilmu Titen Primbon Jawa, rahasia ini seringkali tersembunyi di balik hari lahir seseorang. Dan hari ini, kita akan membedah kasta tertinggi dalam urusan mencari kekayaan. Jika Anda lahir di bawah naungan pasaran pon, Anda memegang kunci cakra dasar langit yang jarang diketahui orang awam. Apakah benar Anda adalah calon jutawan yang sedang tertidur? Salam rahayu untuk kita semua. Selamat datang di channel ini, ruang di mana kita belajar bijaksana melalui warisan leluhur. Sebelum kita bedah 6 rahasia kejayaan weton pon, pastikan Anda sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar energi positif dari konten ini selalu terhubung dengan Anda. Tuliskan doa terbaik Anda di kolom. Filosofi pasaran pon, sang pemegang segel logam. Dalam kosmologi Jawa yang tertuang dalam kitab Primbon Leluhur, waktu bukan sekadar angka yang berputar di jam dinding. Waktu adalah getaran energi. Dan ketika kita bicara tentang pasaran pon, kita tidak sedang bicara tentang hari biasa. Pon adalah sebuah entitas spiritual yang memegang peranan vital dalam struktur alam semesta. Secara metafisika, pasaran pon merupakan pemegang segel dari cakra dasar langit. Dalam sistem pancawara, pon berkedudukan di arah barat dan berelemen logam. Mari kita bedah apa artinya ini bagi nasib finansial Anda. 1. Simbolisme logam. Kekuatan dan nilai abadi. Mengapa elemen logam begitu istimewa? Bayangkan emas atau baja. Logam adalah elemen yang paling sulit dihancurkan, namun paling bisa dibentuk menjadi perhiasan yang bernilai tinggi. Orang yang lahir di bawah naungan pon memiliki karakteristik psikologis yang mirip dengan sifat dasar logam ini. Anda memiliki prinsip yang keras, tidak mudah goyah oleh omongan orang lain, dan memiliki daya tahan yang luar biasa terhadap tekanan hidup. Dalam dunia finansial, mentalitas logam ini adalah aset terbesar. Anda tidak akan mudah menyerah saat bisnis jatuh, dan Anda memiliki ketegasan dalam mengambil keputusan investasi yang bagi orang lain mungkin terlihat berisiko, namun bagi Anda adalah kalkulasi yang matang. 2. Cakra dasar langit, pondasi rezeki yang kokoh. Pon memegang cakra dasar langit. Jika dalam tubuh manusia cakra dasar adalah pusat stabilitas dan keamanan, maka dalam skala makrokosmos, pon adalah akar dari segala bentuk manifestasi materi. Inilah alasan mengapa orang pon seringkali terlihat memiliki keberuntungan yang stabil. Rezeki Anda mungkin tidak selalu datang seperti ledakan besar dalam satu malam, tetapi mengalir secara konsisten, mengakar, dan terus tumbuh. Cakra ini memberikan Anda insting proteksi yang kuat. Anda tahu kapan harus menyimpan, kapan harus membelanjakan, dan kapan harus mengunci aset agar tidak hilang percuma. 3. Energi arah barat, kedewasaan dan panen raya. Secara simbolis, pon berkuasa di arah barat, tempat di mana matahari terbenam. Dalam filosofi Jawa, arah barat melambangkan kematangan, kedewasaan, dan masa panen. Itulah sebabnya, karakter orang pon biasanya lebih dewasa dibandingkan usianya. Anda memiliki aura kepemimpinan yang tenang. Energi barat ini memberikan Anda kemampuan untuk melihat hasil akhir dari sebuah proses. Saat orang lain hanya melihat kesulitan di depan mata, mata batin seorang pon sudah melihat hasil panen yang akan didapat di masa depan. 4. Karakteristik logam dalam pergaulan. Namun, perlu diingat, logam yang tidak ditempa dengan benar akan menjadi kaku dan dingin. Begitu pula dengan weton pon. Secara alami, Anda mungkin terlihat sebagai pribadi yang tertutup atau pendiam. Namun, di balik diamnya Anda, ada mesin pemikir yang terus berputar merencanakan strategi kekayaan. Anda tidak butuh validasi atau pujian palsu dari lingkungan. Fokus Anda adalah pada hasil nyata, pada tumpukan aset yang konkret, dan pada kesejahteraan keluarga. Inilah pondasi utama yang harus Anda sadari. Anda lahir dengan magnet logam di dalam diri. Anda dirancang oleh alam semesta untuk tidak hanya menjadi penonton dalam perputaran uang, tetapi menjadi pengendali harta itu sendiri. Ketika Anda sudah mengenali filosofi ini, maka langkah Anda dalam mencari nafkah tidak lagi didorong oleh rasa takut, melainkan didorong oleh kesadaran bahwa kekayaan adalah hak alami bagi sang pemegang segel logam. Karakter Gunokayo.
bakat alami menumpuk harta. Jika pada pembahasan pertama kita sudah membahas tentang wadah, rezeki Anda yang berasal dari segel logam, sekarang kita akan masuk ke dalam mesin penggeraknya. Di dalam kitab Primbon, orang yang lahir pada pasaran pon seringkali dijuluki memiliki watak Guno Kayo. Istilah ini bukan sekadar kata sifat, melainkan sebuah gelar spiritual bagi mereka yang dianugerahi kecerdasan finansial di atas rata-rata sejak lahir. Apa sebenarnya arti dari Guno Kayo? Secara harfiah, Guno berarti berguna atau berfungsi, dan Kayo berarti kekayaan atau hasil kerja. Jadi, mereka yang memiliki karakter ini adalah sosok yang tahu betul bagaimana cara membuat setiap tetes keringat mereka berubah menjadi aset yang produktif. Satu sang perencana yang dingin dan terukur. Banyak orang bisa mencari uang, tapi sangat sedikit yang bisa memerintah uang. Weton Pon adalah tipe orang yang tidak akan membiarkan uangnya menguap begitu saja untuk hal-hal yang tidak memiliki nilai jangka panjang. Anda adalah seorang perencana yang dingin. Sebelum uang masuk ke kantong, biasanya Anda sudah tahu akan dikemanakan uang tersebut. Di mata orang lain, Anda mungkin terlihat sangat berhati-hati atau bahkan dianggap terlalu perhitungan. Tetapi sebenarnya Anda sedang membangun benteng finansial yang kokoh. Anda tidak tertarik pada kepuasan instan. Anda adalah pemburu kepuasan jangka panjang. 2. Anti-gengsi. Mengutamakan substansi daripada penampilan inilah rahasia terbesar mengapa Weton Pon seringkali memiliki tabungan yang jauh lebih besar daripada penampilannya. Karakter Guno Kayo membuat Anda memiliki imunitas alami terhadap tren atau tekanan sosial. Jika orang lain merasa perlu membeli barang mewah demi mendapatkan pengakuan, seorang Pon justru merasa bangga jika mereka memiliki aset yang tidak terlihat oleh mata orang awam, seperti tanah, emas, atau investasi saham. Anda paham betul bahwa kekayaan sejati bukan tentang apa yang Anda pakai, melainkan tentang apa yang Anda miliki secara nyata. Logam tidak butuh berteriak untuk membuktikan bahwa dirinya berharga. 3. Insting memutar modal, the multiplier effect. Karakter Guno Kayo juga memberikan Anda insting untuk melipat gandakan rezeki. Anda memiliki bakat alami untuk melihat peluang di mana orang lain hanya melihat risiko. Bagi Anda, uang adalah benih. Jika orang lain memakan benihnya sampai habis, Anda akan menyisihkan sebagian besar untuk ditanam kembali. Inilah alasan mengapa banyak pengusaha sukses atau pedagang besar di tanah Jawa lahir di bawah naungan pasaran pon. Anda memiliki kesabaran untuk menunggu benih itu tumbuh menjadi pohon yang rimbun, sebelum akhirnya Anda menikmati buahnya. 4. Kemandirian yang teguh. Sifat Guno Kayo mendorong Anda untuk menjadi pribadi yang mandiri. Anda tidak suka bergantung pada belas kasihan orang lain. Bahkan dalam kondisi tersulit sekalipun, otak seorang Pon akan terus berputar mencari jalan keluar yang bermartabat. Anda lebih suka membangun kerajaan Anda sendiri dari nol, meskipun harus merangkak, daripada harus hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Kemandirian inilah yang justru menarik energi keberuntungan, pulung rezeki, untuk mendekat kepada Anda. Saudara-saudaraku sekalian, karakter Guno Kayo ini adalah anugerah, namun juga sebuah tanggung jawab. Banyak orang yang lahir di pasaran pon namun hidupnya biasa saja, karena mereka belum mengaktifkan mesin ini. Mereka masih terjebak dalam gaya hidup konsumtif dan melupakan jati diri mereka sebagai penumpuk harta. Jika Anda mulai menyadari potensi ini, maka tidak ada alasan bagi Anda untuk hidup dalam kekurangan. Puncak kejayaan berdasarkan siklus usia, menunggu gerbang wahyu terbuka. Dalam ilmu titen Jawa, nasib seseorang tidaklah berjalan datar. Hidup kita berputar seperti roda. Ada kalanya di bawah dalam balutan keprihatinan, dan ada kalanya berada di puncak dalam gelombang keberuntungan. Untuk Anda yang lahir di pasaran pon, memahami siklus Palsrigati adalah kunci agar Anda tidak menyerah saat sulit dan tidak kufur saat berada di atas. Mari kita bedah garis waktu hidup Anda, agar Anda tahu kapan saatnya harus menanam, dan kapan saatnya Anda akan memanen besar. 1. Usia 18 hingga 24 tahun. Fase penempaan logam, kawah candra di muka. Bagi sebagian besar pemilik weton pon, masa muda seringkali bukanlah masa yang mudah secara finansial. Mengapa? Ingat, elemen Anda adalah logam. Logam tidak akan menjadi perhiasan yang indah atau pedang yang tajam jika tidak dibakar dan ditempa dengan keras. Di rentang usia ini, Anda mungkin merasa sudah bekerja sangat keras, namun hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Jangan berkecil hati.
Primbon menyebut fase ini sebagai kawah candra di muka. Alam semesta sedang menguji mentalitas Guno Kayo Anda. Uang yang sulit didapat di usia ini adalah cara alam agar Anda belajar menghargai setiap rupiah dan membentuk karakter manajemen keuangan yang disiplin. 2 usia 30-35 tahun. Fase transisi dan pematangan memasuki usia kepala 3, energi cakra dasar langit Anda mulai stabil. Di fase ini, orang PON biasanya mulai menemukan jalan setapak menuju kekayaan. Jika Anda seorang karyawan, posisi Anda mulai menguat. Jika Anda pengusaha, bisnis Anda mulai menemukan polanya. Namun, tantangan di usia ini adalah godaan pengeluaran. Banyak weton PON yang terjebak pada peningkatan gaya hidup di fase ini, yang jika tidak hati-hati, bisa menghambat ledakan rezeki di fase berikutnya. 3 usia 36 hingga 42 tahun. Gerbang Wahyu Kejayaan, The Golden Peak, inilah masa yang paling dinanti oleh seluruh pemilik weton PON. Dalam hitungan Primbon, rentang usia 36 hingga 42 tahun adalah masa di mana segel logam Anda terbuka sepenuhnya. Jika di masa muda Anda rajin menanam kebaikan dan disiplin dalam bekerja, maka di periode ini Anda akan mengalami apa yang disebut rezeki nomplok atau keberuntungan yang datang bertubi-tubi. Proyek besar, promosi jabatan yang tak terduga, atau investasi yang tiba-tiba melambung nilainya seringkali terjadi di usia ini. Ini adalah puncak pertama Anda. Bagi Anda yang sekarang berada di usia ini dan merasa belum mencapainya, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah saya menyelaraskan diri dengan elemen logam saya? 4. Usia 48-54 tahun. Masa keemasan kedua dan stabilitas setelah melewati masa fluktuasi di usia pertengahan 40-an, weton PON biasanya akan kembali naik ke puncak kejayaan kedua pada usia mendekati senja. Namun, kekayaan di fase ini bentuknya berbeda. Jika di usia 30-an kekayaan datang dari keringat dan kerja keras, di usia 50-an rezeki datang dari buah pikiran dan nama baik. Disinilah Anda menikmati hasil dari investasi jangka panjang yang Anda pupuk sejak muda. Anda tidak lagi mengejar uang, melainkan uanglah yang mengejar Anda melalui sistem atau aset yang sudah Anda bangun. 5. Membaca tanda-tanda penurunan penting untuk dicatat. Primbon juga memperingatkan adanya titik kritis, biasanya di usia 30 atau 45 tahun, di mana energi rezeki sedikit meredup. Ini bukan berarti Anda akan miskin, melainkan alam meminta Anda untuk beristirahat sejenak dan mengevaluasi strategi. Jangan memaksakan ekspansi besar-besaran di tahun-tahun kritis ini. Saudaraku, garis hidup ini adalah panduan, bukan kepastian yang kaku. Namun, dengan memahami siklus ini, Anda yang lahir di hari PON bisa lebih tenang. Jika hari ini Anda masih di bawah, ingatlah bahwa logam Anda sedang ditempa. Jika Anda sudah di atas, waspadalah untuk tetap membumi agar puncak kejayaan Anda bertahan lama. Deretan weton PON paling, Sultan, 3 kasta tertinggi magnet rezeki. Saudaraku, meski setiap orang yang lahir di pasaran PON memiliki segel logam yang kuat, namun dalam ilmu Primbon, pertemuan antara hari dan pasaran menciptakan resonansi energi yang berbeda-beda. Ibarat sebuah logam, ada yang menjadi baja yang kuat, ada yang menjadi perak yang berkilau, dan ada yang menjadi emas murni yang dipuja semua orang. Dari seluruh kombinasi yang ada, terdapat 3 weton PON yang dianggap sebagai kasta sultan, karena memiliki neptu dan naungan spiritual yang paling selaras dengan magnet uang. Apakah weton Anda termasuk di dalamnya? Mari kita bedah satu persatu. 1. Rabu PON, sang pemegang cahaya rembulan, neptu 14, di urutan pertama, kita memiliki Rabu PON. Dengan nilai neptu 14, perpaduan antara Rabu, 7, dan PON, 7, Anda berada di bawah naungan rembulan atau bulan. Apa artinya? Seperti rembulan yang menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan malam, pemilik weton ini memiliki aura yang sangat menenangkan namun memikat. Dalam urusan finansial, Rabu PON adalah sosok social magnet. Rezeki Anda seringkali datang dari relasi, pertemanan, dan kepercayaan orang lain. Anda memiliki kemampuan negosiasi yang halus. Orang tidak merasa sedang dipengaruhi saat bertransaksi dengan Anda. Karena naungan rembulannya, Anda sering mendapatkan keberuntungan yang tidak terduga di saat-saat paling gelap dalam hidup Anda. Jika Anda berbisnis, sektor jasa dan hiburan adalah ladang emas bagi Anda. 2. Jumat PON,
Sanggar Waringin yang mengayomi, Neptu 13, selanjutnya adalah Jumat Pon. Dengan jumlah Neptu 13, weton ini dinaungi oleh watak Sanggar Waringin. Ibarat pohon beringin yang besar, rimbun, dan kokoh, Anda adalah tipe orang yang menjadi tempat bernaung bagi banyak orang. Mengapa Jumat Pon masuk kategori Sultan? Karena rezeki Anda berbanding lurus dengan kemanfaatan Anda bagi orang lain. Semakin banyak orang yang Anda bantu, semakin besar pipa rezeki yang terbuka untuk Anda. Anda memiliki wibawa alami yang membuat orang-orang kaya atau pemegang kekuasaan merasa nyaman bekerja sama dengan Anda. Rezeki Jumat Pon biasanya datang dalam bentuk aset tidak bergerak atau bisnis yang melibatkan banyak orang. Anda ditakdirkan untuk menjadi pemimpin finansial di keluarga atau lingkaran sosial Anda. 3 Senin Pon, si baja yang tak terkalahkan, Neptu 11, terakhir, namun yang paling tangguh, adalah Senin Pon. Dengan Neptu 11, Anda berada di bawah pengaruh Demang Kaduruan dan Aras Tuding. Anda adalah tipe petarung finansial yang sesungguhnya. Jika Rabu Pon menggunakan pesona dan Jumat Pon menggunakan perlindungan, maka Senin Pon menggunakan kecerdasan dan ketangguhan. Kekuatan utama Anda adalah resiliensi. Anda mungkin akan jatuh beberapa kali dalam hidup, namun energi Senin Pon memiliki kemampuan untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Anda adalah tipe orang yang bisa membangun kekayaan dari nol, dari keringat sendiri, tanpa warisan sedikit pun. Anda memiliki insting yang sangat tajam dalam melihat peluang bisnis yang orang lain anggap remeh. Bagi Anda, uang adalah alat untuk menunjukkan martabat dan harga diri. Bagaimana dengan pon yang lain? Jangan berkecil hati jika weton Anda adalah Selasa Pon atau Sabtu Pon. Anda tetaplah pemegang segel logam. Hanya saja, jalan rezeki Anda mungkin lebih spesifik pada bidang-bidang tertentu yang menuntut ketelitian tinggi atau kerja teknis yang mendalam. Saudaraku, menjadi Sultan bukan hanya soal berapa banyak angka di rekening Anda, tapi soal seberapa besar mentalitas Anda dalam mengelola energi logam yang Tuhan titipkan melalui hari lahir Anda. Ketiga weton di atas hanyalah mereka yang memiliki jalan tol yang lebih lebar, namun Anda tetaplah sopirnya. Pantangan dan pengunci rezeki pasaran pon, mengapa magnet Anda bisa melemah? Saudaraku, setiap kekuatan besar selalu didampingi oleh titik lemah yang tersembunyi. Ibarat sebuah bendungan raksasa yang mampu menampung jutaan kubik air, satu retakan kecil saja bisa menghancurkan seluruh konstruksinya. Begitu pula dengan nasib finansial Anda yang lahir di pasaran pon. Meskipun Anda adalah pemegang segel logam dan memiliki watak Gunokayo, ada beberapa perilaku yang bertindak sebagai pengunci rezeki. Jika Anda melakukannya, maka magnet uang di dalam diri Anda akan kehilangan daya tariknya, dan rezeki yang seharusnya mengalir deras akan mampet di tengah jalan. Mari kita bahas dengan jujur, apa saja yang bisa merusak keberuntungan weton pon. 1. Penyakit karat logam. Kesombongan dan merendahkan orang lain. Ingatlah, elemen Anda adalah logam. Logam yang paling indah sekalipun, jika dibiarkan terkena asam kesombongan, akan berkarat dan hancur. Weton pon seringkali dianugerahi kecerdasan dan kemampuan mencari uang yang lebih cepat dibanding teman sebaya. Hal ini terkadang memicu munculnya rasa paling hebat. Dalam primbon, disebutkan bahwa rezeki pon adalah rezeki langit. Langit hanya akan menuangkan airnya ke tempat yang rendah. Jika hati Anda meninggi karena sombong, maka rezeki itu tidak akan bisa singgah. Sekali Anda merendahkan orang lain, terutama mereka yang secara finansial berada di bawah Anda, maka saat itu juga segel cakra dasar langit Anda akan mengunci. Harta Anda mungkin masih ada, tetapi ketenangan dan keberkahannya akan dicabut. 2. Sifat kikir, pelit, yang berlebihan memang benar. Watak Gunokayo membuat Anda pandai menyimpan uang. Namun, ada garis tipis antara hemat dan kikir. Logam jika terlalu dingin akan menjadi rapuh dan mudah patah. Jika Anda terlalu pelit, bahkan untuk diri sendiri atau untuk membantu orang tua dan orang yang membutuhkan, Anda sebenarnya sedang menutup sirkulasi energi rezeki Anda sendiri. Energi uang adalah energi yang harus mengalir. Bagi weton pon, menahan uang secara berlebihan tanpa mau berbagi adalah cara tercepat untuk mengundang kesialan atau pengeluaran tak terduga yang jauh lebih besar, seperti sakit atau musibah. 3. Pantangan, ingkar janji,
Logam melambangkan ketegasan dan kejujuran. Orang pon yang sudah mulai berani bermain dengan janji, terutama dalam urusan hutang piutang atau kesepakatan bisnis, akan mengalami penurunan aura keberuntungan secara drastis. Bagi Anda, integritas adalah harga mati. Sekali nama baik Anda tercoreng karena ketidakjujuran, maka, pulung rezeki, Anda akan pergi dan sangat sulit untuk dipanggil kembali. 4 rahasia, pengunci, dan pembuka. Sedekah weton lalu. Bagaimana cara menjaga agar magnet rezeki Anda tetap kuat? Leluhur Jawa memberikan satu kunci rahasia. Sedekah di hari kelahiran, wetonan. Khusus untuk weton pon, sangat disarankan untuk berbagi makanan atau uang pada hari di mana hari lahir Anda bertemu dengan pasaran pon. Misalnya, jika Anda lahir di Rabu Pon, maka setiap 35 hari sekali, setiap Rabu Pon, keluarkanlah sedikit rezeki untuk diberikan kepada yatim piatu atau fakir miskin. Ini bukan sekadar ritual, melainkan cara untuk mengolesi oli pada mesin logam Anda agar tidak berkarat. Sedekah di hari weton berfungsi untuk menetralisir energi negatif dan memperkuat daya tarik cakra dasar langit Anda. Saudaraku, finansial yang kuat bukan hanya soal berapa banyak yang masuk, tapi seberapa bersih wadah yang Anda miliki untuk menampungnya. Jangan biarkan pantangan-pantangan ini merusak takdir emas yang sudah digariskan untuk Anda. Tips mengaktifkan aura magnet uang pon, menjemput takdir kejayaan. Kita telah sampai pada bagian akhir dari perjalanan spiritual kita hari ini. Kita sudah memahami filosofi logam, karakter Gunokayo, hingga siklus usia kejayaan Anda. Namun, ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Potensi besar weton pon yang Anda miliki ibarat sebuah mesin mobil mewah. Ia tidak akan berjalan jika Anda tidak tahu cara menyalakan mesinnya. Di pembahasan terakhir ini, saya akan bagikan 3 cara praktis untuk menyetel energi Anda agar selaras dengan frekuensi kekayaan alam semesta. 1. Kekuatan vibrasi warna. Kuning dan putih dalam ilmu simbolisme Jawa. Warna bukan sekadar hiasan, melainkan vibrasi. Karena elemen utama Anda adalah logam, maka warna yang paling mampu memperkuat aura Anda adalah kuning, keemasan, dan putih, perak logam mulia. Kuning melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan kelimpahan harta. Putih melambangkan kesucian niat dan kejernihan berpikir. Gunakanlah unsur warna ini dalam keseharian Anda, terutama saat Anda hendak melakukan transaksi besar, negosiasi bisnis, atau melamar pekerjaan. Anda tidak harus berpakaian serba kuning, cukup gunakan aksen seperti jam tangan emas, sapu tangan putih, atau aksesori kecil lainnya untuk memancing energi keberuntungan Anda agar tetap aktif. 2. Sinkronisasi arah rezeki. Barat dan selatan setiap weton memiliki pintu masuk rezekinya masing-masing. Bagi Anda yang lahir di pasaran pon, arah barat adalah rumah energi Anda, sedangkan arah selatan adalah arah pelengkap keberuntungan Anda. Bagaimana cara memanfaatkannya? Jika Anda memiliki usaha toko atau kantor, usahakan posisi duduk Anda menghadap ke arah barat atau selatan. Jika Anda ingin mencari peluang usaha baru atau memulai perjalanan bisnis, mulailah melangkah ke arah tersebut dari rumah Anda. Secara metafisika, melangkah ke arah yang searah dengan energi weton akan meminimalisir hambatan dan mempercepat terjadinya kesepakatan yang menguntungkan. 3. Ritual, resik diri, dan penataan lingkungan logam sangat sensitif terhadap kotoran. Jika rumah atau tempat kerja Anda berantakan, maka energi magnet uang Anda akan tertutup oleh debu, energi negatif. Orang pon wajib menjaga kebersihan lingkungannya jika ingin rezekinya lancar. Selain itu, lakukanlah ritual sederhana setiap pagi. Bangun sebelum matahari terbit, dan biarkan cahaya matahari pagi menyentuh kulit Anda. Ini adalah cara alami untuk menyuplai energi pada cakra dasar langit Anda. Gabungkan dengan doa yang spesifik. Karena kekuatan ucapan orang pon sangatlah nyata. Jangan pernah mengutuk diri sendiri dengan kata-kata, "Saya miskin," atau "Saya susah," karena alam semesta akan mencatatnya sebagai perintah. 4. Penyelarasan batin. Tips terakhir dan yang terpenting adalah menjaga harmoni antara pikiran dan tindakan. Anda adalah pemegang segel logam yang kuat. Jadilah pribadi yang teguh namun tetap rendah hati. Kekayaan akan betah berlama-lama pada mereka yang tahu cara bersyukur. Setiap kali Anda menerima rezeki, sekecil apapun itu, ucapkanlah syukur dan niatkan sebagian untuk kemaslahatan orang banyak.
Inilah yang akan menjaga magnet uang Anda tetap kuat seumur hidup. Saudaraku para pemilik weton pon, hari ini Anda telah diingatkan kembali tentang siapa diri Anda sebenarnya. Anda bukan orang biasa. Anda adalah pembawa benih kejayaan yang dititipkan oleh leluhur melalui garis lahir. Jangan biarkan potensi ini terkubur oleh keraguan dan rasa malas. Terima kasih telah menyimak pembahasan mendalam tentang primbon weton pon ini hingga akhir. Jika video ini memberikan pencerahan bagi Anda, jangan lupa untuk share ke media sosial Anda agar manfaatnya tersebar lebih luas. Saya doakan, siapapun Anda yang menonton video ini, terutama para weton pon, semoga gerbang rezeki Anda segera terbuka lebar dan segala hajat finansial Anda dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di pembahasan rahasia primbon selanjutnya. Tetaplah bijaksana, tetaplah rendah hati. Salam Rahayu.